Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum ke pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri. Sebelumnya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin rasulillah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Gimana kabarnya? Sehat. Di sini kita akan membahas tentang wasiat. Benar teman-teman, ada yang tahu wasiat itu apa? Dari sini nih, wasiat itu apa? Siapa namanya? Amanah Pak, nama saya Muhammad Rizky Sugandi. Muhammad Rizky Sugandi. Di mana Ki? Wasiat itu? Hah? Amanah dari seseorang. Amanah. Di mana di sini? Siapa namanya? Wasiat itu pesan Pak. Ya, betul. Dan sampingnya? Iya, saya wasiat itu pesan yang disampaikan orang yang Ya. Satu lagi? Wasiat itu adalah pesan yang disampaikan kepada Baik. keluarga Ya. atau Intinya pesan ya, gitu. Ya, pesan. Jadi pesan yang disampaikan oleh orang yang sudah meninggal. Dari pengertian ini, dari bahasa wasiat itu adalah pesan secara bahasa. Secara istilah, wasiat itu adalah pesan yang mengandung kebaikan. Seperti contohnya di sini ada. Kalau saya meninggalkan dunia, mohon anak angkat saya diberikan bagian 1/5 dari harta yang tinggalkan. Ini contoh dari wasiat orang, misalkan orang tua yang meninggal, gitu kan. Itu hukumnya wajib. Di sini nanti ada pembahasan di slide selanjutnya, hukum-hukum atau dalil-dalil tentang wasiat itu ada kurang lebih ada 4. Sebelum ke situ, jadi teman-teman, bahwa wasiat ini harus kita laksanakan sebagaimana kewajiban kita melaksanakan sholat lima waktu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun pernah menegaskan bahwa wasiat ini harus dilaksanakan. Nanti di slide selanjutnya. Nah, hukum wasiat ini udah tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180. Yang mana A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kan? Kutiba, apa artinya kutiba? Kutiba itu bisa diartikan atau diwajibkan alaikum kepada kamu, kepada kita semua nih. Kan? Apa idza hadara ahadakumul maut? Apabila ahadukumul maut di antara kalian ada yang meninggal, gitu kan? Ada yang mati gitu kan, atau apa namanya? Terus intar kafirun wasiyatu, gitu kan? Menjemput seseorang di antara kamu. Jika khairul wasiyatu, dia meninggalkan harta dan berwasiat, gitu kan? Lil walidain, kepada kedua orang tua ataupun kerabatnya, haqqan 'alal muttaqin, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 180 ini Allah menegaskan bahwa barang siapa yang ketika berwasiat sebelum meninggal dan itu terdengar oleh keluarganya atau kerabatnya, misalnya kayak tadi contohnya gitu kan, saya akan memberikan harta 1/5 kepada anak saya, maka harus dilaksanakan oleh siapa? Oleh kerabatnya atau oleh anak-anaknya, gitu kan. Karena hukum daripada wasiat ini sudah jelas dalam Quran surat Al-Baqarah 180 ialah wajib, kan? Dan tentu wajib ini tidak boleh diapakan, ditinggalkan, gitu kan, sebagaimana sholat itu. Untuk slide selanjutnya, dari segi aspek objek, kan, bahwa wasiat ini hukumnya seperti yang saya tadi awal bilang, ada 4 hukum, gitu kan? Tidak hanya wajib, tapi ada juga sunnah.
Di sini kan. Jadi seperti yang tadi sudah disinggung bahwa kewajiban wasiat gitu kan dengan hak Allah Subhanahu wa taala seperti zakat, gitu kan, fidyah. Ada yang tahu fidyah itu apa? Ada yang tahu Ki? Fidyah apa Ki? Bisa tahu nih? Ada yang tahu kan? Iya, itu. Pokoknya membayar lah ya kan. Terus puasa. Nah ini puasa bagi perempuan nih. Bagi laki-laki tidak ada puasa libur ya, kecuali perempuan. Makanya itu ketika para perempuan nih, wanita-wanita atau akhwat yang punya kewajiban puasa yang belum dilaksanakan, maka harus laksanakan. Karena itu sudah menjadi perintah yang menjadi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW. Dan itu merupakan menjadi hutang yang wajib harus dilaksanakan. Itu nggak boleh ditinggalkan. Jadi poinnya ini dari semua apa yang tadi dijelaskan oleh saya gitu kan mengenai wasiat, tentu poinnya harus benar-benar ditunaikan, dilaksanakan. Oleh siapa? Oleh orang yang menerima wasiat. Kan? Benar gak? Benar gak nih? Nah, jadi yang pertama wajib gitu kan. Objek hukum wasiat itu adalah yang pertama apa? Wajib. Yang kedua sunnah. Ada yang tahu pengertian daripada sunnah? Tahu nggak? Nah, betul. Ada lagi dari bisa masuk dari perempuannya nih, dari apanya? Ya Pak, Apa nih? sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, Ya. ditinggalkan tidak apa-apa. Betul. Nah, dalam materi ini bahwa hukum dari wasiat yang kedua adalah sunnah, gitu kan? Apabila berwasiat kepada kerabat ataupun orang dekat, gitu kan? Kemaslahatan dan mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, pendapat ini dikeluarkan oleh jumhur ulama, gitu kan? Termasuk dalamnya yang pertama dimiliki tentunya dan kita semua itu ada Syafi'i. Jadi jumhur ulama, jumhur itu apa? Hah? Nah, betul. Jadi kebanyakan para ulama bersepakat bahwa apabila kerabat dekat ataupun keluarga dekat orang tua yang diwasiatkan oleh orang yang sudah meninggal tadi, maka sunnah, itu kan sunnah. Untuk apa sunnahnya? Yaitu menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya adalah ridhonya Allah. Seperti doa itu apa? Ridho walidain itu bagaimana? Gitu. Jadi intinya ini semua. Kita mau ibadah 24 jam, kalau nggak ada ridhonya Allah, itu nol nilai. Ridho Allah dari siapa? Dari kedua orang tua kita. Makanya sebelum kita melakukan apa yang harus diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ridho orang tua itu harus kita gapai, harus kita cari dan kita minta kepada orang tua. Karena ketentuan ridhonya Allah ini berada kepada orang tua. Kenapa? Hakikatnya kita dilahirkan melalui ibu kita, tentunya dengan perantara dari bapak kita. Jadi pentingnya ridho Allah Subhanahu wa taala ini dalam wasiat, karena nantinya akan berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, slide selanjutnya. Nah, hukum yang ketiga itu adalah makruh. Di sini jelaskan hukum wasiat makruh apabila dilaksanakan harta yang dimiliki sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak serta keadaan mereka sangat memerlukan harta warisan sebagai penunjang kehidupannya atau biaya kebutuhan lain. Itu jadi ketika misalkan orang tua bapak meninggal berwasiat dan memiliki harta yang sedikit, tapi anak-anaknya banyak, terus kehidupannya mahal, gitu kan? Kehidupannya kurang mencukupi, gitu kan? Bertanda kutip istilahnya apa? Kurang mampu, gitu kan? Terus si bapak ingin berwasiat, tapi ada yang lebih krusial, yaitu finansial keluarganya karena punya anak banyak, gitu kan? Nah ini hukumnya makruh, gitu kan? Makruh melaksanakan itu. Karena apa? Ada kewajiban yang
yang harus dilaksanakan ketika wasiat, gitu kan? Yaitu untuk melanjutkan kehidupan. Karena apa? Karena tadi jelas bahwa hartanya itu, jadi hartanya itu sedikit lah, sedangkan keluarganya banyak. Jadi hukumnya makruh. Gitu. Terus yang terakhir adalah hukumnya haram, gitu kan? Gimana hukum haram? Gitu kan? Di sini dijelaskan bahwa apabila harta yang diwasiatkan untuk tujuan yang dilarang oleh agama tadi kan, misalnya saya apa di sini? Mewasiatkan untuk membangun tempat perjudian atau tempat maksiat yang lain, tidak boleh. Misalkan Rizky atau Sukandi nih berwasiat, alhamdulillah ya, benar-benar kan yang boleh. Berwasiat ketika saya meninggal, tolong bikinkan tempat diskotik misalkan, atau tempat perjudian magnet atau apa lagi ya, tempat maksiat itu jangan. Itu hukumnya haram, tentu, gitu kan? Itu sudah diperintahkan oleh dilarang oleh agama, gitu kan? Tentunya, dan itu menimbulkan kemudaratan yang tinggi. Makanya hukum wasiat seperti itu tanda garis besarnya adalah haram, nah, tidak boleh. Jadi apa sih? Dilaksanakan. Tuh ada prinsip. Selanjutnya rukun, kita masuk ke rukun. Sekarang sebelumnya ada yang tahu belum tahu? Ada yang tahu nggak? Apa rukun? Oke, ada yang tahu nih? Rukun. Syarat. Ah, boleh. Yang pojok tuh siapa namanya? Neng? Namanya Aisyah. Ah, ya boleh. Ya, rukun itu salah satu yang harus ditunaikan, kan seperti rukun sholat. Jadi di sini ada beberapa poin tentang rukun wasiat. Yang pertama itu rukunnya itu orang yang mewasiatkan musik orang yang sudah meninggal tadi, kan tentunya dengan wasiat yang baik. Terus yang kedua adalah adanya penerima wasiat, itu mushalah. Jadi mushalah itu lahunya itu ke orang yang menerima wasiat. Jadi itu domir di dalam manusia, kan? Jadi yang ketiga, rukun wasiat itu adalah sesuatu atau barang yang diwasiatkan. Misal contoh, orang tua, gitu kan, bapak misalkan berwasiat setelah meninggal nanti, tolong dititipkan jam tangan misalkan ke siapa, ke anaknya, gitu kan. Nah itu wasiat. Salah satunya itu adanya barang, gitu kan. Adanya sesuatu yang nampak, gitu, nampak oleh mata kita. Itu yang ketiga itu. Yang keempat, rukunnya itu adanya ijazah kubur, gitu. Apa ijazah kubur? Ada yang tahu nggak? Biasanya di dalam pernikahan, dalam jual beli, apa? Akad, yang tahu? Akad perjanjian. Nah, ada lagi? Perjanjian. Apa lagi tuh? Kesepakatan. Hah? Kesepakatan. Bisa perjanjian. Terus? Kesepakatan. Kesepakatan. Ada lagi? Itu lagi nih, boleh? Serah terima. Ya, serah terima. Betul. Jadi ada 3 poin. Betul semua. Jadi ijab qabul ini adalah ucapan serah terima. Dengan adanya ijab qabul dari muslim, dari orang yang mewasiatkan, terus kepada mushalahu atau adanya penerima wasiat itu harus jelas, harus sudah ditentukan. Misalkan tanah, biasanya tanah. Bapak wasiatkan misalkan nanti ketika sudah meninggal punya tanah 8 hektar misalkan, punya anak 4, berarti berapa tuh? Kalau bagi rata 2 kan ya, 2 hektar 2 hektar. Nah itu sudah jelas. Artinya kalkulasi hitungan itu sudah jelas. Nah, ini menjadi hukum nanti nih. Semuanya harus tahu, gitu kan. Misalkan orang tuanya udah berwasiat nih, tapi belum jelas. Nah itu menjadi kecacatan dalam syariat ini. Karena salah satu hukum dari yang 4 ini adalah kejelasan pembagian wasiat yang lalu diwasiatkan oleh muslim tadi, orang yang sudah meninggal dan meninggalkan wasiat. Jadi sudah jelas. Terus selanjutnya syarat-syarat wasiat. Nah ini udah berapa di sini?
Ini ada 3 bahwa syarat-syarat ada kebagi 2. Syarat-syarat yang harus dimiliki Musti tahu kan? Orang yang nah, kalau mushalahu ya betul. Di sini ada 2 nih syarat-syaratnya. Kita fokus ke musti terlebih dahulu kan. Yang pertama itu ada mukallaf. Ada yang tahu mukallaf? Ada yang tahu? Sakit. Mukallaf apa nih? Apa nih? Nah, mukallaf itu adalah orang yang sudah balik atau orang yang balik itu kan dia istilahnya dalam agama itu dalam fikih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. nah jadi kamu cek orang sudah mah di berbagai rumah desa dan kawasan itu sebab dan kalau itu kan akalnya nggak sempurna karena edan orang sudah itu gitu. Jadi yang pertama syarat muslim atau orang yang berwasiat adalah mukallaf balik dan bernasihat. Yang kedua merdeka. Ayah lu cek orang Sunda jangan dijuali orang merdeka. Zaman sekarang ada gak yang masih jadi apa? Jadi babu gitu kan? Orang-orang yang masih disuruh orang lain. Ada gak kira-kira? Ya? Ada ya? Mungkin walau gimana gitu. Terus baik laki-laki maupun perempuan tentunya apa? Seorang muslim. Ayat di dalam Islam buat siap bener ayat gitu kan? Mungkin ada. Jadi harus orang muslim juga. Nggak boleh kafir. Lantas bagaimana pertanyaannya ketika tadinya muslim pindah agama? Gimana tuh? Kira-kira sah nggak berwasiat? Sedangkan anak-anaknya Islam semua nih. Terus orang tuanya tiba-tiba kafir murtad dan berpindah gitu kan? Gimana tuh? Hukum wasiatnya menjadi apa? Tadi ada apa? Hah? Biar menjadi haram. Karena dari syarat-syarat wasiat itu salah satunya harus walaupun anak-anaknya muslim. Nanti mungkin jadwalnya kesepakatan keluarga. Ini harta si bapak nih mau di disodakohkan ke kemanfaatan misalkan buat lembaga yayasan, yatim piatu dan sebagainya. Itu nanti kesepakatan keluarga. Terus yang ketiga adalah dalam keadaan rela dan kehendak sendiri. Jadi tidak ada paksaan. Jadi paksa salah seperti kan. Jadi rela kemauan sendiri misalkan bapak punya harta 5 miliar nanti diwasiatkan seluruhnya untuk anak. Itu harus rela dari diri sendiri, jangan ada intervensi dari misalkan dari anak pertama. Bapak kalau udah meninggal gitu kan, aku kebagian kali itu juga boleh. Pemaksaan apalagi anak pada orang tua itu menjadi jatuhnya durhaka. Iri bapaknya tidak akan dicapai. Jadi berkesinambungan gitu kan. Ridho walidain, waridho apa sih dari itu ada yang tahu ya? Yang itu tuh Ridho Allah. itu. Jadi ridhonya Allah itu berada di ridhonya kedua orang tua kita. Bagaimana Allah akan merestui apapun yang kita lakukan tanpa ridhonya orang tua. Terus syarat yang kedua adalah muskalahu, orang yang menerima apa? Wasiat. Ada 3, ada 4. Yang pertama harus benar-benar wujud, artinya ada ya, meskipun orang yang diwasiat tidak hadir pada saat wasiat diucapkan. Misalkan ada perwakilan, misalkan Rizky waktu bapaknya belum meninggal, Rizky tahu nanti setelah bapak udah meninggal, misalkan gini, tolong nanti berwasiat disampaikan ke anak-anak yang jauh misalkan gitu kan. Nanti Rizky juga harus amanah, harus menyampaikan kepada anak-anak yang nggak ada tadi gitu kan. Itu harus disampaikan. Terus yang kedua tidak menolak pemberiannya berwasiat, artinya tidak ada penolakan gitu kan. Yang ketiga bukan pembunuh orang yang berwasiat. Ini nanti jatuhnya sama berbakti kepada orang tua. Misalkan
orang apa membunuh gitu kan, anaknya membunuh orang tuanya, itu tidak boleh. Dia tidak bisa mendapatkan wasiat. Terus bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang yang berwasiat kecuali atas persetujuan ahli warisnya gitu. Itu syarat-syarat mushalahu, orang-orang yang menerima wasiat. Next selanjutnya adalah sesuatu yang diwariskan, gitu kan? Nanti ada pelaksanaan wasiat. Di sini waris itu apa? Ada yang tahu nggak waris itu apa? Ada yang tahu nggak? Harta yang ditinggalkan. Ya, saat Ki, mana Ki? Waris Ki? Kumaha ya? Tahu nggak Ki? Jadi waris itu adalah apa tuh? Harta yang ditinggalkan. Ya, jadi harta yang ditinggalkan, gitu kan? Syarat-syarat sesuatu harta yang diwariskan adalah jumlah wasiat tidak lebih dari 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan. Artinya harta yang diwasiatkan itu jangan terlalu banyak. Ya, jangan lebih dari 1/3 lah dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua misalnya, gitu kan? Yang kita itu dapat berpindah milik dari seorang kepada orang lain. Gitu kan? Selanjutnya harus ada ketika wasiat diucapkan. Maksudnya gimana? Ada ijab qabul tadi, gitu kan? Seperti istilah kemarin yang sebelumnya, gitu kan? Harus ada ijab qabul, serah terima dari orang yang berwasiat kepada orang yang mushalahu tadi, gitu kan? Terus harus dapat memberi manfaat. Jatuhnya nanti ke hukum haram. Tidak boleh, gitu kan? Wasiat uangnya misalkan harta atau tanah misalkan, gitu kan? Itu digunakan untuk maaf buat diskotik, pembangunan untuk apa maksiat-maksiat kayak gitu lah. Itu jangan, gitu kan? Itu bertentangan dengan hukum agama dan tidak memberi manfaat hukumnya. Terus selanjutnya tidak bertentangan dengan hukum syara. Syara itu apa sih? Ada yang tahu syara? Syariat. Misalnya wasiat agar membuat bangunan megah di atas kuburan, itu tidak boleh. Bagaimana hukum kehidupan yang berlaku saat ini, banyak kuburan-kuburan yang juga diziarah, itu hukumnya gimana? Sedangkan di sini tidak boleh. Misalkan bapak berwasiat bikin nanti supaya kuburannya tidak hilang, bikin kayak rumah, gimana? Tidak boleh, karena Rasul pun mengatakan hal yang demikian, bahwa jangan terlalu bermegah-megahan membangun hiasan kuburan, cukuplah dibangun sebagai tanda atau pohon. Mungkin itu materi di lain pembahasan, ya. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat sibot ijab qabul, gitu kan? Yang pertama itu kalimatnya dapat dimengerti atau dipahami baik dengan lisan ataupun tulisan. Tidak boleh orang yang, apalagi orang yang bisu, orang yang tidak bisa ngomong, itu tidak boleh, gitu kan? Orang-orang yang dengan isyarat itu tidak boleh, karena salah satu syarat-syarat sibot ijab qabul itu harus kalimat kata perkataannya itu harus jelas, gitu kan? Tidak boleh terbantah-bantah, apalagi gagal. Boleh sih, tapi harus bisa dimengerti atau dipahami. Yang kedua adalah penerima wasiat atau mushalahu diucapkan setelah orang berwasiat meninggal dunia. Jangan sampai kita menuntut orang tua, misalkan orang tua berwasiat gini, tapi orang tuanya masih ada. Itu tidak boleh, kan? Itu tidak masuk kriteria daripada syarat-syarat sirot ijab qabul. Next, nah, pelaksanaannya bagaimana? Kita tadi berbicara tentang teori semua. Ada rukun, ada pengertian, terus ada syarat. Sekarang pelaksanaan wasiat. Di sini di poin pelaksanaan wasiat itu yang pertama adalah kadar wasiat. Ada yang tahu kadar? Ukuran. Nah, tuh, jadi kadar itu ukuran seberapa ini ya, apa sih wasiat itu, kan? Yaitu sebanyak-banyaknya wasiat adalah 1/3 dari harta yang dinikahi oleh orang yang berwasiat, yaitu harta bersih setelah dikurangi utang. Apabila orang yang berwasiat meninggalkan utang, misalnya gitu kan, ibu nih atau bapak berwasiat gini, tapi punya utang,
kan? Maka di sini ternyata yang mempunyai hutang 500 juta, maka uang wasiat yang dikeluarkan adalah sepertiga dari 500 juta, bukan sepertiga dari 1 miliar gitu. Jadi kalau punya hutang dibayar dulu hutangnya, karena kewajiban, salah satu kewajiban yang utama dan pasti ditanya di alam kubur adalah hutang. Makanya orang-orang tua dulu itu sok nanya sama orang, udah hutang deh kasih jadi, bisa yang hutang kayak dibayar itu ke keluarga, nanti dibayarkan oleh keluarga. Walaupun misalkan seperti tadi hukumna makruh berwasiat keluarga, salah sahihnya, salah satunya adalah ketika punya hutang, punya harta segini, tapi bapak berwasiat untuk dibagikan, tapi punya hutang, diutamakan hutang saja dibanding wasiat, karena hutang mencakup kehidupan hablumina manusia. Tentunya hablumina kan, hablumina dari orang yang sudah berkata tadi, si bapak tadi kan, berwasiat. Terus wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Dan di sini para ulama sepakat bahwa batas minimal harta yang diwasiatkan adalah sepertiga, seperti yang tadi sudah disinggung gitu kan. Jika lebih dari itu maka hendaknya atas persetujuan ahli waris, anak-anaknya misalkan gitu kan. Dan dengan catatan tidak menyebabkan mudarat bagi ahli waris. Di sini para ulama bersepakat bahwa misalkan dari hartanya melebihi dari sepertiga harta warisan, tinggal kesepakatan keluarga aja, musyawarah dari keluarga. Bagaimana nih harta orang tua ini dimanfaatkan misalkan dan tidak menimbulkan madarat bagi ahli waris. Nah, tentu kita udah mengetahui pelaksanaan wasiat tadi, kadarnya kita udah tahu gitu kan. Terus berapa yang minimalnya gitu kan wasiat. Sekarang hikmah, ada yang tahu hikmah apa? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari wasiat itu apa? Sebagaimana kita takwa, otak di bawah gitu. Kalau kita ada otak di bawah, kia lagi, takwa ini. Apalagi selain itu atuh bisa. Ini apa? Sak fatwa taat kepada perintah Allah. Dari hikmah dari wasiat ini salah satunya kita telah menjalankan dalam surat Al-Baqarah ayat 100 tadi yang dibaca kita. Kutiba alaikum ahadukum. Nah, ada yang masih ingat gak? Nanti ditanya kita dulu, ada yang hafalnya, bentuknya, nanti syarat-syaratnya, pengertian dari wasiat nanti ditanya, ya kan? Apalagi kita berbicara tentang hikmah dalil, gitu kan? Yang kedua itu menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Tentu sebagai rasa empati kita sebagai makhluk sosial yang sering berkomunikasi, maka kita menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Artinya di situ ada rasa tanggung jawab, benar gak? Menjalankan wasiat itu kan? Ada kita amanah terhadap apa yang telah diwasiatkan oleh orang tua kita misalnya, kan? Terutama bagi kerabat dan orang lain yang tidak memiliki warisan. Yang penting nih kerabat dekat, jangan sampai kita kan sesama saudara, apalagi satu istilahnya satu darah, tidak satu daging, satu ibu, jangan bermusuhan, karena nantinya akan menimbulkan efek ke depan, kan? Akan menimbulkan ketidakbaikan dalam keluarga. Antara adalah sebagai bentuk kepekaan terhadap keluarga serta mempererat tali silaturahmi. Tali silaturahmi ini poin dan hikmah. Tali silaturahmi kan. Poin dari hikmah wasiat adalah tali silaturahmi. Jadi jangan sampai memutus tali silaturahmi. Terima kasih, alhamdulillah kan. Nah, untuk selanjutnya kita akan sedikit mereview materi yang sudah tadi kita paparkan, jelaskan sama-sama ya.
Yang pertama itu kita akan bertanya, artinya mengulas kembali apa yang mau dijelaskan tentang apa itu wasiat, rukun-rukun wasiat itu yang berapa, kan? Terus hikmah wasiat itu seperti apa, pelaksanaannya wasiat harus bagaimana, gitu kan? Syarat-syaratnya apa aja, itu harus bisa di-review ulang. Karena materi barusan, gitu kan? Benar kan? Gak mungkin dong, setidaknya ada selintasan lah yang masih ingat. Coba teman-teman semua nih dikasih waktu lah, dikasih waktu 1 menit, 1 menit cukup gak untuk menghafal 1 ayat ini? Kira-kira, insya Allah lah, pahala insya Allah. Kutiba alaikum 5 menit atau berapa kira-kira untuk menghafal ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah 180 masih Al-Baqarah. Berapa menit nih kira-kira? Nanti ada reward hadiah insyaallah. Kutiba alaikum. Jadi merefresh otak supaya pertama tidak beku istilahnya, tidak butek. Ada keberkahan dalam Al-Quran lah, supaya otak itu menjadi lancar dan berpikir jernih gitu. Karena kemasukan itu mungkin salah satu hikmah. Coba berapa menit kira-kira? Gimana nih? Coba alaikum. Boleh Pak. Boleh. Kasih 2 menit lah. Waalaikum idza hadara ahadukumul maut taraka khairan lil wasiyati lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi kutiba asal wajahnya kutiba dalam nafsu. Ada itu pada kita semua. Mana udah bisa? Gimana Ki? Sibuk sepertinya dia, sibuk ngapalin kutiba alaikum. Insyaallah dikasih waktu. Silakan. Siapa namanya? Aisyah ya? Ya, boleh Syah. Ya. Ayatnya aja ya, sama artinya. Boleh ayatnya. Sama artinya lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatul liwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ahsanti. Bagus. Aisyah ya? Ya Aisyah. Artinya bisa saya? Artinya insyaallah. Insyaallah ya? Ya. Tapi kalau misalnya ada yang salah mohon ditegur. Ya, boleh. Jadi artinya diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah. Syukran Aisyah. Afwan. Ada lagi teman-teman yang sudah hafal? Yang nanti kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Jangan siapa ini? Nanti ketika ditanya nih, Aisyah misalkan, Rizky, bisa siapa anak misalkan, apa dari wasiat? Berbicara wasiat pesan-pesan, artinya pesan kan? Berbicara SMS nih, berbicara WA, nanti kita bisa berdalil apa dalilnya? Gak balas chat aku misalnya, ya kan? Apa dalilnya ya? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut taraka khairan lil wasiyati lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Satu
review pengertian wasiat apa tadi? Definisi daripada wasiat apa? Definisinya adalah pesan yang Ya, disampaikan ya. kepada keluarga oleh seorang yang sudah meninggal. Jempol. Terima kasih syukur aja. Nah jadi alhamdulillah ya, teman-teman semua terima kasih atas perhatian dan kehadirannya untuk hari ini. Alhamdulillah materi tentang